Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan tentang PT Sari Coffee Starbucks Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Livia Nabilah dengan NIM 2017-80-184. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah Starbucks. Starbucks itu membuka kedai pertama kali pada tahun 1971 di Pike Place Market di Seattle, Washington, bersama 3 rekannya, guru bahasa Inggris, guru sejarah, dan penulis Gordon Booker. Selanjutnya pada tahun 1987, pemilik asli dari Starbucks ini menjual asetnya kepada karyawan lamanya, kemudian mengakuisisi aset Starbucks ini dengan dukungan dari investor lokal. Dan namanya pun berubah menjadi Starbucks Corporation, dan membuka cabang di Chicago, Vancouver, Kanada dengan jumlah ada 17 gerai. Selanjutnya pada tahun 2009, Starbucks ini dapat membantu misi kemanusiaan di Afrika melalui kemitraannya dengan RID, brand industri retail yang didirikan oleh Bono. Di tahun yang sama pun Starbucks itu dinobatkan sebagai brand yang paling berpengaruh di sosial media. Selanjutnya pada tahun 2014, tepatnya di bulan September, Starbucks ini membeli 60,5% Starbucks Coffee Jepang dengan biaya 913 juta dolar Amerika. Lalu per Desember 2014, jumlah kedai Starbucks di Indonesia pun mencapai 200 gerai. Selanjutnya ada latar belakang dari Starbucks. Yang pertama adalah Starbucks Corporation, itu adalah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global yang berada di Seattle, Washington. Starbucks itu adalah kedai kopi terbesar di dunia dengan 21.610 toko di 63 negara. Selanjutnya, tingkat loyalitas pelanggan itu akan sangat mempengaruhi terhadap Starbucks Coffee dan memberikan dampak positif karena mencerminkan adanya kepercayaan akan pelanggan terhadap Starbucks Coffee. Selain menghasilkan kopi, Starbucks ini akan memberikan pengalaman ngopi yang berbeda, sehingga akan menimbulkan perasaan dan pengalaman yang baru dan berkesan. Starbucks Coffee ini menjual kopi, minuman panas berbasis espresso, minuman dingin dan panas selain kopi atau variasi campuran. Dalam perkembangannya kini Starbucks Coffee juga menjual merchandise seperti cangkir, tumbler, toples, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dari Starbucks ini adalah menjadikan Starbucks itu sebagai brand yang terkenal dan dihargai seluruh dunia. Selanjutnya, misi dari Starbucks itu adalah berkomitmen untuk berperan sebagai pemimpin dalam memperjuangkan lingkungan hidup di setiap lini kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada situasi perusahaan. Yang pertama adalah finansial. Perusahaan Starbucks ini mengalami pertumbuhan pendapatan dan juga meningkatkan produktivitas jika dilihat dari jumlah penjualan setiap tahunnya. Selanjutnya adalah customer. Perusahaan Starbucks ini akan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya ada proses bisnis internal. Perusahaan Starbucks ini melakukan proses bisnis internal yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pertumbuhan dan pembelajaran. Starbucks ini akan selalu memerhatikan kesejahteraan karyawan serta menganggap karyawan itu sebagai aset penting perusahaan. Selanjutnya ada BCG Matrix. BCG Matrix itu terdiri dari 4 divisi.
Yang pertama adalah divisi 1, yaitu questions marks. Nah, dalam divisi ini menunjukkan rendahnya Starbucks di posisi pasar industri dengan pertumbuhan tinggi. Nah, divisi ini memutuskan untuk memperkuat dan mengejar strategi investasi. Selanjutnya, yang divisi kedua itu adalah STAR. Nah, mengidentifikasi peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas. Nah, dalam divisi ini meyakinkan investasi besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan mereka. Selanjutnya, divisi 3 yaitu cash cows. Pada posisi pangsa pasar relatif tinggi, tetapi pesaing dalam industri pertumbuhan yang rendah. Nah, sedangkan divisi ini itu akan mampu dan berhasil dalam mempertahankan posisi yang kuat selama mungkin. Nah, yang terakhir adalah divisi yang keempat yaitu DOX, memiliki pangsa pasar yang rendah dan bersaing lambat, atau bahkan tidak ada industri pertumbuhan pasar. Selanjutnya ada Porter's Five Forces. Yang pertama adalah rivalry in the industry. Jadi beberapa kompetitor yang juga didistribusikan ke seluruh dunia itu adalah salah satunya contohnya kopi Caribou. Terus yang kedua ada power of customer. Jadi pelanggan itu tidak benar-benar memiliki daya tawar ketika menyangkut kopi premium seperti Starbucks. Nah, skala bisnis Starbucks itu semata-mata mengurangi daya tawar dari setiap kelompok pembeli tunggal. Lalu yang ketiga ada power of supplier. Jadi pada Starbucks ini memiliki hubungan yang baik dengan pemasok, sehingga petani itu menjadi lebih mudah untuk menawarkan kopinya yang terbaik. Terus yang keempat ada trade of substitutes goods. Nah, yang dimaksud di sini adalah perusahaan itu menambah produk lainnya seperti jus buah atau minuman dengan varian lainnya. Terus yang terakhir ada trade of new entrants. Nah, di sini untuk pendatang baru itu dapat bersaing dengan biaya yang sangat mahal untuk mengembangkan merek yang sudah mapan seperti Starbucks. Saya Inta Febriana dengan NIM 2017-80179. Di sini saya akan menjelaskan tentang strength. Nah, strength pada Starbucks ini di sini ada 5. Yang pertama, yaitu memiliki citra merek yang kuat. Kenapa Starbucks memiliki branding yang kuat dibandingkan cafe shop yang lain? Karena si Starbucks ini memiliki kualitas yang baik, dan kualitas itu sebagai pilaran si Starbucks. Lalu, kenapa kualitasnya Starbucks ini dijaga? Karena si Starbucks ini membuat kopi ini dengan proses yang panjang sehingga memiliki cita rasa yang khas dan unik. Dan yang kedua yaitu variasi produk di setiap musim. Nah, biasanya variasi produk ini berubah di setiap musimnya. Contohnya, biasanya informasi ini ada di Instagramnya Starbucks Indonesia. Nah, di Starbucks Indonesia, misalnya di sini saya akan beri contoh ketika seasonnya itu adalah season spring. Bisa dilihat gak cuma hanya menu, tetapi merchandise ini juga akan berubah sesuai dengan seasonnya. Contoh seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah yang saya ambil adalah contoh season spring. Lalu yang kedua adalah produk yang dijual tidak hanya minuman, kopi. Nah, Starbucks ini juga menjual makanan seperti kue atau kayak kue red velvet dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah Starbucks menjual merchandise mereknya sendiri. Nah, seperti mug
atau bisa juga tempat minum gitu, tempat air termos itu juga. Nah, biasanya si Starbucks ini memiliki merchandise yang khas, mempunyai khasnya gitu. Seperti belum lama tahun lalu Starbucks mengeluarkan tempat minum yang warna-warni dan bisa berubah warna di luar. Ketika dimasukkan air dingin, maka akan berganti warna. Seperti misalnya saya mempunyai warna biru gelasnya. Nah, gelas warna biru ini ketika saya tuang air dingin maka akan berubah menjadi warna hijau. Nah, itu menjadi daya tarik konsumen tuh banyak sekali untuk membeli produk itu. Nah, produk itu juga dikaji dengan unik. Itu ada sedotannya. Jadi sekalian sedotan dan tempat atasnya ada tutupnya. Tidak hanya sebatas gelas aja gitu. Lalu yang terakhir ada Starbucks menyediakan tempat yang nyaman, jelas. Nah, di sini Starbucks tuh memiliki fasilitas yang memadai seperti WiFi dan AC. Nah, biasanya Starbucks ini nggak cuma buat tempat nongkrong, tetapi juga bisa buat tempat meeting gitu, tempat-tempat yang buat hal-hal yang serius atau gimana gitu. Biasanya kalau meeting-meeting untuk klien itu juga bisa di tempat seperti itu, karena Starbucks ini nggak seperti cafe shop lainnya yang agak bising, tapi Starbucks ini benar-benar senyaman itu. Kalau misalnya buat nugas sendiri itu juga bisa. Nah, selanjutnya weakness pada Starbucks ini ada dua. Yang pertama, terkenal dengan harga yang mahal. Untuk ukuran kopi ini cukup mahal. Kenapa? Karena dijual kisaran 50 hingga 60 ribu rupiah. Itu biasanya juga belum termasuk pajak. Nah, kenapa mahal? Karena Starbucks juga menjaga kualitasnya. Nah, dikatakan mahal juga karena untuk cafe shop lainnya itu biasanya harganya lebih rendah dibandingkan Starbucks. Dan ini bisa menjadikan sebagai kelemahan Starbucks. Lalu yang kedua adalah outlet atau gerai yang tidak merata. Kenapa? Starbucks biasanya ini membuka gerai di tempat-tempat perpusatan kota, terus dan biasanya di tempat-tempat daerah pembisnis dan di tempat seperti mall gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang IFAS. Nah, IFAS ini itu faktor strategis secara internal. Di sini ada strength sama weakness. Nah, untuk strength-nya sendiri yang pertama memiliki branding yang kuat dengan bobotnya 0,22, ratingnya 5, berarti skornya itu adalah 1,1. Nah, komanya yaitu kualitas produk yang baik berstandar internasional. Lalu yang kedua, variasi produk di setiap musim. Nah, untuk bobotnya sendiri 0,11 dikali 2 ratingnya yaitu totalnya 0,22. Komennya yaitu dia memiliki banyak variasi. Lalu yang ketiga, produk yang dijual tidak hanya minuman, memiliki bobot 0,12, terus ratingnya itu adalah 1, maka totalnya 0,12. Komennya selain minuman Starbucks, dia juga menjual makanan. Lalu yang keempat, Starbucks menjual merchandise merek sendiri. Bobotnya itu 0,13, ratingnya 4, maka totalnya 0,52. Komennya, merchandise yang dijual memiliki ciri khas tersendiri. Lalu yang kelima, Starbucks memiliki tempat yang nyaman. Weight-nya itu adalah 0,15, ratingnya adalah 3, lalu totalnya 0,45, yaitu komennya tempat nyaman dan fasilitas memadai. Jadi untuk total strength itu sendiri bobotnya adalah 0,73 dan untuk total bobotnya itu adalah 2,41. Itu untuk strength. Lalu selanjutnya ada weakness. Nah, weakness ini ada dua. Yang pertama, terkenal dengan harga yang mahal. Bobotnya itu 0,20 dikali 2 ratingnya. Terus weight score-nya adalah 0,4, yaitu komennya memerlukan harga terjangkau. Lalu selanjutnya outlet
outlet atau gerai yang belum rata. Nah, bobot itu sendiri adalah 0,7 dikali 1 menjadi 0,07, maaf tadi 0,07. Nah, komanya itu adalah cabang atau gerai itu harus disebarluaskan. Nah, total weakness-nya itu sendiri untuk bobotnya adalah 0,27. Nah, untuk total weight score-nya itu adalah 0,47. Jadi untuk total strength sama si weakness ini, untuk weight-nya sendiri adalah 1, maka untuk weight score-nya itu adalah 3,88. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nursafitri dengan NIM 2017-80192. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari Intan. Saya akan menjelaskan terkait analisis SWOT tentang opportunity dan threat. Nah, opportunity dari PT Starbucks yang pertama adalah pertambahan jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk meningkat, maka PT Starbucks memiliki peluang untuk mendapatkan konsumen lebih banyak lagi. Lalu yang kedua adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar meningkat, maka daya beli dari masyarakat tersebut juga akan meningkat. Hal itu merupakan peluang bagi PT Starbucks untuk mendapatkan konsumen yang baru. Lalu yang ketiga adalah gaya hidup masyarakat yang modern. Gaya hidup masyarakat yang modern maksudnya ketika masyarakat memiliki gaya hidup yang konsumtif, sehingga PT Starbucks memiliki peluang untuk mendapatkan konsumen baru yang memiliki gaya hidup konsumtif. Lalu adanya regulasi dari pemerintah. Jadi ketika pemerintah membuat regulasi baru di mana regulasi tersebut membantu atau mendukung bagi pihak pengusaha, maka hal itu merupakan peluang bagi PT Starbucks dalam melakukan kegiatan usahanya. Lalu yang terakhir adalah teknologi dan internet yang semakin berkembang, sehingga PT Starbucks memiliki peluang untuk melakukan penjualan dengan memanfaatkan teknologi dan internet yang semakin berkembang pesat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ancaman atau threat. Jadi ancaman bagi PT Starbucks yang pertama adalah menjamurnya kedai kopi di Indonesia. Jadi semakin banyak pengusaha yang menjual kopi-kopi seperti Starbucks dengan spesifikasi yang sama dan hampir mirip dengan Starbucks. Hal itu merupakan ancaman bagi Starbucks. Lalu kenaikan harga biji kopi. Starbucks membeli beberapa biji kopi kepada petani-petani di beberapa negara, salah satunya di Indonesia dan di Thailand dan Vietnam. Nah, harga kenaikan biji kopi ini merupakan ancaman bagi PT Starbucks karena harga yang berfluktuatif sehingga mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang terjadi. Nah, kenaikan harga biji kopi ini membuat ancaman bagi PT Starbucks. Lalu adanya produk substitusi yang lebih murah. Tadi dengan poin 1, dengan adanya pengusaha yang memiliki spesifikasi atau produk sejenis yang sama dengan Starbucks dan menjual kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah, maka hal tersebut merupakan ancaman bagi Starbucks. Lalu bencana alam. Ketika bencana alam itu terjadi, maka mempengaruhi kegiatan penjualan bagi Starbucks. Lalu krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi terjadi, maka akan mempengaruhi kegiatan dari penjualan Starbucks terkait kurs mata uang atau penjualan yang akan menurun ketika terjadi krisis ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan EVAS. EVAS merupakan faktor strategi eksternal. Jadi EVAS dari PT Starbucks terdiri dari opportunity sama threat. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya, opportunity terdapat 5 poin, yaitu pertama, pertambahan jumlah penduduk, gaya hidup yang semakin modern, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adanya regulasi dari pemerintah, dan yang terakhir adalah teknologi dan internet yang semakin berkembang. Dari 5 poin tersebut, terdapat bobot yang sudah saya tetapkan. Bobotnya sebagai berikut. Poin pertama 0,15, poin kedua 0,05,
poin ketiga 0,10, poin keempat 0,05, poin kelima 0,15. Di mana dari 5 poin tersebut saya peringkatkan dari yang paling penting dulu. Dari 5 poin tersebut, peringkat terlima atau peringkat yang paling membutuhkan fokus terlebih dahulu adalah poin ketiga, yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai peringkat kelima. Lalu peringkat keempatnya merupakan poin pertama, yaitu pertambahan jumlah penduduk. Peringkat ketiganya ada di poin kelima, yaitu teknologi dan internet semakin berkembang. Lalu peringkat kedua ada di gaya hidup masyarakat semakin modern. Peringkat ke-1 adanya regulasi dari pemerintah. Oke, kenapa saya menyusun peringkat tersebut seperti itu? Karena dilihat dari dampak yang akan terkena kepada perusahaan. Jadi yang poin pertama, hasil bobot skor adalah 0,60. Keterangannya peluang pembeli semakin banyak karena terjadinya pertambahan jumlah penduduk. Lalu poin kedua, bobot skornya 0,10. Keterangannya gaya hidup yang semakin konsumtif. Jadi gaya hidup yang semakin konsumtif akan meningkatkan penjualan. Lalu poin ketiga, bobot skornya 0,50, di mana keterangannya daya beli masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka akan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Meningkatnya pendapatan akan memungkinkan untuk meningkatnya daya beli masyarakat tersebut. Lalu di poin keempat, bobot skornya 0,05, di mana adanya regulasi pemerintah. Regulasi yang mendukung pengusaha maksudnya. Jadi kenapa menjadi peringkat pertama atau peringkat yang paling rendah? Karena regulasi pemerintah itu jarang terjadi, jadi membutuhkan waktu yang lama. Dan poin kelima yaitu bobot skornya 0,45, di mana keterangannya strategi penjualan berbasis IT. Jadi dengan teknologi dan internet yang semakin berkembang pesat, pengusaha atau si PT Starbucks ini dapat memanfaatkannya untuk menjadi strategi penjualan. Lalu yang kedua adalah ancaman. Jadi ancaman terdiri juga dari 5 poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah menjamurnya kedai kopi, kedua kenaikan harga biji kopi, ketiga produk substitusi yang lebih murah, 4 bencana alam, dan 5 krisis ekonomi. Dari 5 poin tersebut bobotnya adalah 0,10, 0,10 juga, 0,05, 0,10, 0,15. Nah, peringkatnya saya susun sebagai berikut. Yang lebih menjadi fokus berada di poin kelima, yaitu krisis ekonomi, sehingga krisis ekonomi berada di peringkat yang kelima yang paling diutamakan. Lalu ada kenaikan harga kopi, kenaikan harga biji kopi berada di peringkat keempat. Karena biji kopi merupakan bahan baku dari PT Starbucks, sehingga kenaikan harga biji kopi merupakan salah satu ancaman yang cukup besar bagi perusahaan. Lalu di peringkat ketiga ada produk substitusi yang lebih murah. Hal ini memiliki bobot skor 0,15. Jadi kenapa dia menjadi peringkat ketiga? Karena walaupun substitusinya banyak dan lebih murah, tapi pembeli Starbucks masih banyak karena Starbucks memiliki kualitas yang baik. Lalu di peringkat kedua ada menjamurnya kedai kopi, sama seperti poin ketiga, walaupun banyak pengusaha yang memiliki produk yang sejenis, maka tetap bagi PT Starbucks bukan merupakan ancaman yang terlalu signifikan. Lalu yang peringkat terakhir adalah bencana alam. Kenapa menjadi peringkat nomor 1 atau peringkat yang paling rendah? Karena bencana alam jarang terjadi, walaupun di Indonesia merupakan tempat yang memiliki peluang bencana alam yang tinggi. Lalu bobot skornya, poin pertama 0,20, di mana keterangannya walaupun banyak produk kafe mengikuti, namun terposisikan dengan baik bagi si PT Starbucks karena PT Starbucks memiliki branding yang cukup kuat. Lalu kenaikan harga kopi di poin kedua memiliki bobot skor 0,40, di mana keterangannya harga biji kopi yang berfluktuatif. Hal tersebut sangat mempengaruhi bagi PT Starbucks dalam arus kasnya. Lalu poin ketiga memiliki bobot skor 0,15,
di mana produk sejenis harganya lebih murah, merupakan ancaman, tapi bukan merupakan ancaman yang cukup besar karena konsumen PT Starbucks berada di kalangan menengah ke atas. Lalu poin keempat, bencana alam. Bencana alam ini saya taruh di peringkat ke-1 dengan bobot skor 0,01, sehingga keterangannya walaupun di Indonesia ini tempatnya memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi, namun bencana alam jarang terjadi. Lalu yang poin kelima adalah krisis ekonomi dengan bobot skor 0,75. Keterangannya, ketika krisis ekonomi terjadi maka mempengaruhi kurs mata uang sehingga sangat mempengaruhi arus kas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait SFAS, yaitu Strategi Factor Analysis Summary. Nah, isi dari SFAS tersebut merupakan 4 poin dari SWOT, di mana masing-masing poin tersebut diambil dari bobot skor yang paling besar dari IFAS dan EFAS-nya. Yang pertama adalah kekuatan, memiliki 2 poin yang saya ambil. Yang pertama, memiliki branding yang kuat. Lalu yang kedua adalah Starbucks menjual merchandise merek sendiri. Jadi di sini bobotnya saya masukkan 0,15 dan 0,15 juga. Lalu di weakness ada satu poin yaitu terkenal dengan harga yang mahal. Nah, kelemahan dari PT Starbucks terkenal dengan harga yang mahal untuk sebuah kopi. Lalu ada opportunity atau peluang. Di sini ada 2 poin, yaitu pertambahan jumlah penduduk sama meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Dengan bobotnya 0,10 dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi 0,15. Terus di poin yang ancaman terdapat 1 poin, yaitu krisis ekonomi dengan bobot 0,25. Nah, dari 6 poin tersebut saya peringkatkan menjadi yang peringkat ke-6 atau peringkat yang paling membutuhkan fokus yang lebih tinggi, yaitu bagian threat atau ancaman krisis ekonomi, menjadi peringkat 6. Lalu peringkat selanjutnya di weakness, yaitu terkenal dengan harga yang mahal. Terus di peringkat 4 yang nomor 1 di kekuatan, yaitu memiliki branding yang kuat. Peringkat ketiganya di poin 2 dalam kekuatan, yaitu Starbucks menjual merchandise dengan merek sendiri. Lalu di peringkat kedua ada di opportunity, yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Lalu di poin ke-1 atau yang memiliki fokus yang lebih kecil, yaitu pertambahan jumlah penduduk. Dari 6 poin tersebut, bobot skornya poin pertama 0,60, di mana keterangannya brand Starbucks sudah terposisikan dengan baik di masyarakat. Jadi branding dari Starbucks ini sudah kuat di benak masyarakat. Lalu di poin kedua adalah merchandise-nya sebanyak beragam, seperti mug, drinkware, cold drinkware, mesin, sama aksesorisnya. Jadi Starbucks ini menjual berbagai macam merchandise dengan mereknya sendiri. Nah, bobot skornya itu 0,45. Lalu di weakness, poin ketiga terkenal dengan harga yang mahal. Di sini bobot skornya 1, sehingga keterangannya adalah harga yang mahal untuk sebuah minuman kopi. Namun PT Starbucks memiliki beberapa strategi, yaitu membuat beberapa voucher-voucher potongan harga bagi para pelanggannya untuk menangani keluhan tentang harganya yang mahal. Lalu di poin selanjutnya adalah di opportunity, pertambahan jumlah penduduk dengan bobot skor 0,10, di mana keterangannya meningkatkan potensi jumlah konsumen karena adanya pertambahan jumlah penduduk. Lalu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan bobot skor 0,30, di mana keterangannya meningkatnya daya beli konsumen. Lalu di poin terakhir adalah krisis ekonomi dalam ancaman bagi PT Starbucks. Bobot skornya ini 1,5, di mana keterangannya keadaan ekonomi yang tidak stabil mempengaruhi arus kas perusahaan. Jadi ketika krisis ekonomi terjadi sangat berpengaruh bagi arus kas perusahaan. Nah, total bobot dari 6 poin ini adalah 1 dan bobot skornya 3,95. Jadi seperti itu SFAS dari PT Starbucks.
Perkenalkan, nama saya Tasya Humaira dengan NIM 2017-80251. Di sini saya akan menjelaskan tentang SWOT matrix-nya. Nah, SWOT matrix ini adalah keterkaitan antara internal dan eksternalnya, yaitu internal dari strength dan weakness, dan eksternalnya itu dari opportunities dan threat, yang nantinya keduanya akan dikombinasikan untuk menentukan strateginya. Nah, yang pertama itu ada strength. Untuk strength-nya sendiri, yang pertama adalah memiliki citra merek yang kuat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa citra merek Starbucks ini memang kuat karena Starbucks merupakan kedai kopi nomor 1 di dunia. Untuk yang kedua adalah produk yang dijual tidak hanya minuman kopi. Nah, untuk Starbucks sendiri memang menu utama yang ditonjolkan itu adalah kopinya. Namun di Starbucks juga tidak hanya menjual minuman kopi saja. Nah, di Starbucks ini banyak menu-menunya, ada makanannya juga dan dessert. Terus yang ketiga itu adalah variasi produk di setiap musim. Nah, jadi di setiap musim ini Starbucks mengeluarkan produk yang spesial. Misalnya menjelang hari Natal, dia akan mengeluarkan menu peppermint mocha. Nah, itu peppermint mocha itu cuma ada pas lagi Natal doang, kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah weakness-nya itu adalah harga yang tinggi sehingga tidak semua orang dapat membeli Starbucks. Weakness yang selanjutnya adalah outlet atau gerai yang belum merata. Nah, selanjutnya ada eksternal, yaitu opportunities dan threat. Nah, untuk opportunities-nya ini yang pertama adalah jumlah penduduk yang sangat besar, gaya hidup masyarakat yang modern, dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan pasar di Indonesia, terutama di perkotaan. Untuk yang threat-nya ini, yang pertama adalah menjamurnya kedai kopi di Indonesia, yang kedua kenaikan harga biji kopi, dan yang ketiga adanya produk substitusi yang lebih murah. Nah, sekarang kita lihat strateginya. Di sini ada strategi SO atau Strength to Opportunities, di mana kekuatan yang menjadikan peluang untuk Starbucks, yaitu adalah mengoptimalkan permintaan para konsumen. Untuk strategi yang selanjutnya itu adalah WO, yaitu Weakness to Opportunities, di mana kelemahan tersebut bisa menjadikan peluang untuk Starbucks. Untuk yang pertama itu adalah mengadakan promo buy one get one. Nah, di Starbucks sendiri sudah bekerja sama dengan provider, yaitu providernya Telkomsel, sehingga untuk para pengguna Telkomsel bisa mendapatkan promo buy one get one. Nah, yang kedua itu adalah memberikan diskon untuk setiap produknya. Nah, selanjutnya di sini adalah strategi strength to threat, yang dimana untuk menghindari terjadinya ancaman. Nah, maka dari itu strateginya adalah terus mempertahankan kualitas yang baik dalam segi produk, pelayanan, ataupun fasilitas agar tidak kalah saing dengan produk substitusi. Untuk strategi selanjutnya itu adalah weakness to threat. Nah, strateginya adalah melakukan inovasi produk dan usahakan bahan-bahan yang secret recipe itu tersedia, sehingga menjadikan Starbucks sebagai produk different antara produk yang ditawarkan oleh para kompetitor. Nah, bisa kita lihat di sini ada analisa situasi. Untuk analisa situasi sendiri mempunyai keunggulan dan kelemahan. Nah, keunggulan Starbucks ini menonjol adalah Starbucks adalah kopi terbesar di dunia yang memiliki keunggulan dalam kualitas biji kopi terbaik dan jaringan pemasaran yang sangat luas di Indonesia. Yang kedua adalah kelemahannya, Starbucks pun memiliki kendala dalam penjualan produknya, dikarenakan harga yang ditawarkan oleh Starbucks ini cukup relatif tinggi, sehingga bisa menyebabkan kedepannya adanya penutupan gerai satu persatu karena harganya yang terlalu tinggi, seperti itu. Terus untuk rekomendasi strateginya ini adalah berdasarkan SWOT analisis di atas, kami merekomendasikan Starbucks memastikan dan menyatakan kembali bahwa Starbucks ini adalah kedai kopi terbesar, di mana produk yang mereka tawarkan ini memang berbeda. Maka jika harganya mahal, wajar karena produk yang ditawarkan ini adalah different dari pada para kompetitornya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah segmentation, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmennya sendiri, Starbucks adalah kalangan mahasiswa sampai dewasa yang berusia kira-kira 25 sampai 55 tahun dengan tingkat penghasilan 5 juta
dan golongan menengah sampai ke atas, dan dengan gaya hidup yang mewah. Untuk targetnya sendiri adalah kalangan menengah ke atas yang memiliki gaya hidup yang glamor, dan mereka yang menginginkan pengalaman minum kopi yang berbeda. Untuk positionnya sendiri adalah Starbucks menjadi kedai kopi nomor 1 di dunia. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah kesuksesan Starbucks ini dicapai dari beberapa faktor, diantaranya seperti kualitas produk yang sangat baik, terutama dari kopinya, lalu pelayanannya juga ramah, dan selalu eksis dalam menghadapi persaingan di era globalisasi yang terus melakukan ekspansi dari satu negara ke negara lainnya. Nah, faktor-faktor ini tidak hanya meningkatkan penjualan Starbucks, tapi juga reputasi di antara para pencinta kopi. Nah, Starbucks ini bisa menghadapi persaingan yang agresif di area bisnis mereka. Nah, pasar untuk masing-masing segmennya ini ditandai oleh persaingan yang ketat di antara perusahaan-perusahaan yang besar dengan posisi yang sudah stabil, dan sejumlah perusahaan yang berkembang yang baru saja tumbuh dengan cepat. Dengan begitu, Starbucks harus mengatasi persaingan untuk performance yang lebih tinggi sebagai kopi kelas terbaik di dunia. Nah, untuk sarannya di sini adalah karena menjamurnya kedai kopi di Indonesia, menjadikan Starbucks itu harus bisa bersaing secara lebih agresif lagi di antara kedai kopi lokal. Dengan begitu, saran yang dapat kelompok kami sampaikan adalah yang pertama, Starbucks ini harus mempertahankan mutu dan kualitas dengan memperhatikan semua bahan bakunya, terutama biji kopinya, karena Starbucks ini merupakan produk yang paling unggul, serta memperhatikan desain cup juga yang unik agar konsumen ini lebih tertarik. Nah, untuk yang kedua ini adalah pengontrolan secara periodik terhadap produk, desain, ruangan, maupun fasilitas yang tersedia. Untuk saran yang ketiga adalah terus untuk meningkatkan kegiatan promo buy one get one ataupun diskon lainnya agar pelanggan lebih senang dan terus mengkonsumsi Starbucks. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi teman-teman.